kegiatan penyuluhan mengenai imunisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Filja Pasrian. Nama saya Intan Ajeng Kartini. Nama saya Riana Madania. Nama saya Rai Parusidi. Yuk langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan imunisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, Saudara Rai Fahrul Sidik. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Filja Fahrian. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan anak, serta ibu hamil terhadap penyakit tertentu. Tujuan imunisasi membentuk daya tahan tubuh sehingga bayi dan anak terhindar dari penyakit tertentu, dan kalau terkena penyakit tidak menyebabkan kecacatan atau kematian. Nah, jadi seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa itu pengertian dan tujuan dari imunisasi? Untuk yang selanjutnya, kepada Intan Ajeng Kartini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Nah, yang pertama ini ada penyakit TBC. Penyakit TBC ini sangat menular dan menyerang semua umur. Banyak terdapat pada masyarakat dengan perekonomian yang rendah, kurang gizi, dan pada daerah perumahan yang sangat padat. Biasanya itu ditandai dengan yang pertama, ada batuk lebih dari 2 minggu, dahak dan bercampur dengan darah. Yang kedua ini nafsu makan menurun dan juga berat badan menurun juga. Yang ketiga, berkeringat malam tanpa aktivitas. Dan yang keempat, tes Mantoux atau untuk menguji apakah pernah terinfeksi kuman TBC atau belum. Seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang kedua ada penyakit difteri. Jadi difteri ini merupakan penyakit menular, terutama menyerang pada anak kecil. Biasanya ini ditandai dengan leher bengkak, terbentuk selaput putih kelabu di kerongkongan dan juga hidung, sehingga itu menyempit jalannya pernapasan. Dan gejalanya ini biasanya yang pertama, anak selalu merasakan gelisah dikarenakan nafas yang makin berat. Dan yang kedua ini, anak tekak dan amandel membengkak dan juga memerah. Yang ketiga, ada penyakit batuk rejan atau batuk 100 hari. Nah, ini batuk rejan ini adalah penyakit menular yang menyerang anak-anak. Biasanya ditandai dengan adanya yang pertama, batuk diawali pilek yang biasa berlangsung pada 7-14 hari. Dan yang kedua ini, batuk-batuk berlangsung beberapa minggu kemudian berkurang. Ini ada penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini menyerang semua umur yang menyebabkan masalah yang cukup besar di Indonesia dikarenakan bayi banyak yang lahir akibat penyakit tersebut. Dan biasanya ini ditandai dengan adanya mulut yang kaku dan sukar dibuka, punggung kaku dan juga melengkung. Terus juga ada kejang, dirasakan sangat sakit. Dan pada bayi yang baru lahir itu 5-28 hari mendadak tidak dapat menetak karena mulutnya kaku dan memicu seperti mulut ikan, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada penyakit poliomielitis. Nah, itu merupakan penyakit yang menular di daerah perumahan yang sangat padat dan lingkungan yang kumuh. Biasanya ditandai dengan adanya yang pertama itu anak selalu rewel, terus juga panas dan batuk. 2 hari kemudian leher kaku, sakit kepala, otot badan dan kaki terasa kaku juga, seperti itu. Terus lumpuh anggota badan, tetapi biasanya hanya satu sisi, jadi cuma sebelah. Nah, yang selanjutnya, yang keenam ini ada penyakit campak. Nah, penyakit ini sangat menular dan menyerang hampir semua bayi-bayi. Nah, biasanya dengan tanda-tandanya campak ini harus benar-benar diperhatikan ibu-ibu. Yang pertama ini, badan si anak ini panas,
batuk, pilek, mata merah dan juga berayun. Nah, terus juga mulut dan bibir kering serta memerah seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir ada hepatitis virus B. Penyakit ini adalah penyakit menular yang menyerang semua umur. Dan tanda-tandanya itu yang pertama merasakan mual, muntah, serta nafsu makan menurun. Dan juga merasakan nyeri sendi, nyeri kepala, dan juga badan terasa panas. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi seperti itu ya Bu, Pak. Penyakit apa saja yang dapat dicegah oleh imunisasi. Baik, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Riana Madania. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Pilja Pahrian telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis imunisasi. Yang pertama yaitu ada BCG. Apa sih, buat apa BCG itu? Untuk memberi kekebalan pada penyakit TBC. Yang kedua yaitu DPT. Memberikan kekebalan pada penyakit difteri, batuk rejan, dan tetanus. Yang ketiga yaitu polio. Polio untuk apa sih? Untuk memberi kekebalan pada penyakit polio. Nah, yang keempat yaitu campak. Campak itu buat memberi kekebalan pada penyakit campak. Yang kelima yaitu ada HB. HB untuk memberi kekebalan pada penyakit hepatitis B. Yang keenam TT, memberi kekebalan pada penyakit tetanus. Yang ketujuh DT, memberi kekebalan pada penyakit difteri dan tetanus. Yang selanjutnya yaitu ada sasaran imunisasi. Yang pertama yaitu bayi 0 sampai 9 bulan untuk imunisasi BCG, polio, DPT, HB, dan campak. Nah, yang kedua yaitu ada anak SD kelas 1 untuk imunisasi DT. Yang ketiga yaitu calon pengantin dan ibu hamil untuk imunisasi TT. Nah, ada juga jadwal untuk pemberian imunisasi. Yang pertama itu jenis BCG. Jenis BCG, polio 1, DPT 1 itu untuk umur 2 bulan. Yang kedua yaitu jenis imunisasi HB1, polio 2, DPT 2 yaitu untuk umur 3 bulan. Nah, untuk jenis HB2, polio 3, DPT 3 untuk umur 4 bulan. Yang keempat yaitu ada jenis imunisasi HB3, polio 4, campak untuk 9 bulan. DT untuk kelas 1 SD, TT untuk SD kelas 6, untuk calon pengantin dan juga untuk ibu hamil. Nah, kan ibu-ibu tadi sudah mengetahui jenis-jenis imunisasi. Selain mengetahui jenis-jenis imunisasi, ibu juga harus tahu juga cara pemberian imunisasi. Nah, yang pertama yaitu ada BCG. BCG itu dengan cara disuntikan ke dalam kulit lengan sebelah dalam. Nah, yang kedua yaitu ada DPT. Caranya suntikan ke dalam otot di pangkal paha. Yang ketiga yaitu ada campak. Suntikan ke bawah kulit di lengan kiri atas. Yang keempat yaitu ada HB. Suntikan pada lengan. Yang kelima ada DT dan TT, yaitu suntikan ke dalam pada lengan, paha atau punggung. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jelaskan apa yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dibawakan kembali materi oleh Intan Ajeng. Baik, dan terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan sih imunisasi tidak boleh diberikan kepada anak. Nah, yang pertama ini ada BCG. Nah, BCG ini tidak boleh diberikan pada bayi yang menderita sakit kulit lama, sedang sakit TBC, dan juga sedang merasakan panas yang tinggi. Yang kedua ada DBT. Nah, DBT ini tidak boleh diberikan kepada bayi bila bayi sedang sakit parah panas tinggi, kejang-kejang, seperti itu. Yang ketiga ada polio.
Nah, polio ini tidak boleh diberikan bila si bayi merasakan diare dan juga sakit parah. Yang keempat ada campak. Nah, campak ini tidak boleh diberikan bila bayi merasakan sakit mendadak dan panas yang tinggi. Nah, selanjutnya ada pun keadaan-keadaan yang timbul setelah diimunisasi. Yang pertama ini ada BCG. Nah, BCG ini biasanya 2 minggu setelah imunisasi, terjadinya pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan. Nah, seterusnya juga timbul seperti bisul kecil dan menjadi luka parut. Seperti itu. Dan yang kedua ada DPT. Nah, umumnya ini bayi menderita panas sore hari setelah mendapatkan imunisasi, tetapi akan turun dalam 1-2 hari. Yang ketiga ada campak. Nah, campak ini seperti panas dan umumnya disertai kemerahan yang timbul sekitar 4-10 hari setelah imunisasi. Baik, yang selanjutnya perawatan yang diberikan setelah imunisasi. Yang pertama ada BCG. Nah, BCG itu luka tidak perlu diobati, tetapi bila luka besar dan bengkak di ketiak dianjurkan untuk ke puskesmas. Yang kedua ada DPT. Nah, DPT itu bila panas berikan obat penurun panas yang diperoleh dari posyandu dan diberikan kompres dingin. Nah, untuk yang terakhir ada campak. Nah, campak itu bila timbul panas berikan obat yang didapatkan dari posyandu. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, materi dari kami mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin di lain waktu bisa bertemu lagi dengan kami. Dicukupkan sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi video yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa Di like, comment, and